Ramadan telah tiba, bulan yang penuh ketawaduan bagi kita yang berlumur dosa. Gunungan dosa yang kita buat tanpa kita sadari dapat kita kurangi jumlahnya di bulan Ramadan ini, di mana Ramadan sebagai tempat untuk mengharap ampunan dosa yang terlanjur tertimbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SIM TV. Kembali lagi di SIM TV bersama saya Abdurrahman di Edutainment, Education Entertainment. Selamat datang, Anda menyaksikan episode ketiga Edutainment edisi Ramadan. Wah, udah minggu ketiga aja nih. Bagaimana nih puasanya teman-teman? Pasti masih lancar dong. Tentu harus lancar sampai bulan Ramadan ini berakhir. Salah satu ibadah yang dapat dikerjakan saat bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Seperti yang diketahui, tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran, termasuk memahami arti yang terkandung di dalamnya. Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka akan memperoleh ganjaran besar dan pahala yang berlimpah. Selain itu, masih ada keutamaan tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan yang akan kita bahas bersama tamu kita kali ini, yaitu Ibu Nong Nur Hasanah. Selamat datang Ibu di Edutainment edisi Ramadan. Terima kasih telah mengundang Ibu ke acara ini. Ya, Bu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bu, alangkah baiknya Ibu berkenalan dulu nih Bu. Oh, baiklah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa syukur syarfi, wa yassir amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya nama Nong Nur Hasanah, yaitu dari Sekolah Indonesia Makkah. Saya tinggal di sini kurang lebih sudah 20 tahun dan dari Indonesia, asal Banten asli. Nah baik Bu, langsung saja. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa saja keutamaan-keutamaan tadarus Al-Quran. Nah bisa dijelaskan tidak Bu, apa saja keutamaan-keutamaan tadarus Al-Quran Bu? Mengenai tadarus Al-Quran, ya kita sudah tidak asing lagi dalam bahasa ini. Tadarus asal kata dari bahasa Arab, ya sudah dijadikan bahasa Indonesia. Tadarus sudah terkenal di mana-mana. Bahwasanya tadarus itu adalah mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran ataupun mengkaji isi-isi Al-Quran. Baik Bu, pertanyaan pertama nih Bu. Mungkin banyak di antara kita yang masih belum paham apa itu tadarus Al-Quran Bu. Nah bisa dijelaskan tidak Bu, apa itu tadarus Al-Quran dan bagaimana pelaksanaannya Bu? Untuk pelaksanaannya ini apakah terdapat waktu-waktu tertentu untuk kita bertadarus Al-Quran? Oke, itu ya tadarus Al-Quran, di mana kata tadarus kita ambil dari kata darosa, ya artinya belajar. Kalau sudah menjadi tadarus berarti berubah makna menjadi mempelajari, ya. Di situ dimasuki yaitu huruf imbuhan tadarus yang tadinya darosa. Tadarus ketika sudah berubah maknanya, maka di sini ada dua pihak yang keterkaitan. Tadarus artinya harus ada dua pihak saling mengajar atau saling membaca atau saling mempelajari. Ketika hanya satu pihak saja, artinya belajar saja, mempelajari saja. Tapi kalau sudah tadarus itu sudah ada dua belah pihak. Biasanya dilakukan secara bersama-sama, ya baik itu di masjid, di surau, di musola ataupun di rumah. Nah, untuk mempelajari Al-Quran ini, ya ada cara-caranya, ya baik itu secara halakoh, ya berbarengan ataupun secara bergantian. Ada pula yang caranya itu satu orang membaca kemudian diikuti oleh yang lainnya. Ada juga yang bergantian kemudian dibetulkan oleh yang lainnya. Nah itu cara tadarus. Kemudian mengenai waktu, ya waktu tadarus. Nah Allah telah membagi waktu itu baik itu tahun, bulan atau minggu ataupun hari, ya ada waktu-waktu tertentu yang termasuk kepada waktu fadilah. Dalam waktu ini, ya dalam bulan Ramadan, ya sungguh semua
umat muslimin sangat menginginkannya, ya, keutamaan bulan Ramadan ini, diantaranya yaitu dalam tadarus, fadilah tadarus, ya, dan waktunya yang lebih afdol yaitu di malam hari. Setelahnya kita sesuai dengan waktu tengah malam, bertiga malam, ya, karena pada zaman dahulu, ya, tadarus itu dilakukan setelah sholat tarawih, ya, bersama-sama di masjid, di surau, ataupun di tempat-tempat perkumpulan, yaitu waktunya dan tempatnya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, seperti yang Ibu Eno katakan, bahwa kita bisa melakukan tadarus Al-Quran di saat malam hari atau setelah kita melakukan sholat tarawih. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah terdapat fadilah atau kelebihan-kelebihan tersendiri untuk kita bertadarus Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, Bu? Fadilah membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya Allah akan melebihkan, ya, pahala di bulan Ramadan apapun itu, termasuk membaca Al-Quran. Pekerjaan kita pun, amal soleh atau kebaikan kita pada sehari-hari di luar bulan Ramadan itu Allah sudah melipat gandakan, ya, yang seperti orang berbuat kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Manja abil hasanati falahu asyra amsalihha, akan dilipat gandakan 10. Itu bagi bulan di luar Ramadan. Ketika bulan Ramadan Allah akan melebihkan lagi. Kenapa Allah melebihkan? Karena bulan ini adalah bulan lipat ganda, bulan maghfirah, bulan rahmah. Justru semua orang akan memburu pekerjaan atau memburu amal soleh di bulan Ramadan ini, karena mengingat Ramadan ini bulan yang berlipat ganda. Nah, bukan saja kebaikan yang berlipat ganda, tapi hati-hati, keburukan pun akan berlipat ganda. Maka ketika kita membaca Al-Quran tadarus di bulan Ramadan, tidak dikatakan satu huruf akan berpahala 1. Tapi ketika kita mengucapkan alif lam mim, kata hadis bahwa itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan itu dilipat gandakan 1 huruf menjadi 10 huruf. Kemudian di bulan Ramadan 10 huruf nanti akan dilipat gandakan, atau 10 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Nah, jadi begitu ya teman-teman, terdapat beberapa fadilah atau kelebihan-kelebihan tersendiri untuk kita bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga di bulan suci Ramadan ini untuk terus bertadarus Al-Quran. Bukan begitu, Bu? Ya. Mungkin ada lagi, ya, masih banyak lagi. Selain daripada itu juga seperti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, seperti Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, itu akan menjadi syafaat atau pertolongan bagi kita semua, bagi yang membacanya, bagi yang mengamalkannya. Selain mendapatkan syafaat juga dari Al-Quran, nah kita akan mendapatkan ketenangan, ya. Ila nazalat humus sakinah, akan mendapatkan ketenangan di hati kita ketika kita membaca Al-Quran, ya. Dan banyak lagi keutamaan atau fadilah dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya Bu, apakah hukum tadarus Al-Quran ini wajib, Bu? Dan jika tidak, apakah orang yang tidak mau untuk bertadarus Al-Quran akan mendapatkan dosa, Bu? Setiap pekerjaan mungkin ada, kita katakan itu dalam hukum Islam ada wajib, ada sunnah, ya. Hukum asal membaca Al-Quran itu adalah dianjurkan atau disunahkan, sunnah saja, tidak sampai diwajibkan. Ketika orang tidak membaca Al-Quran, hanya dia tidak akan mendapat pahala saja, tapi tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah belajar Al-Quran, tidak mengamalkannya, baru dia itu akan berdosa. Bagi orang yang tidak mau tadarus Al-Quran, berarti dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran tersebut. Baik, Bu. Lalu pertanyaan keempat nih, Bu. Kan tidak semua orang lancar membaca Al-Quran nih, Bu. Nah, apakah orang yang tidak lancar membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang lancar membaca Al-Quran? Untuk pahala, Allah sudah menjelaskan bahwa sesuai taat
kita semua, ya, Allah akan memberikan pahala atau ganjaran sesuai apa yang kita lakukan, sesuai dengan usaha kita. Ketika kita banyak membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak lagi. Nah, bagaimana kalau kita membaca Al-Qurannya susah atau sulit dalam membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran? Ya, apakah beda? Justru kalau kita melalaikan baca Al-Quran, itu akan menghilangkan pahala. Tapi kalau kita sudah lancar Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah atau Nabi, ya, Nabi kita sudah menjelaskan bahwa yang membaca Al-Quran, ya, dia itu mahir atau bisa pandai dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama-sama dengan malaikat, yaitu ma'as safarati kiramil bararah. Kalau kita masih sulit untuk membaca Al-Quran, tapi dia berusaha untuk bisa, berusaha untuk membaca, berusaha untuk ingin, ya, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, maka dia lahu ajron. Dia akan mendapatkan 2 kebaikan, 2 pahala. Dari mana 2 pahala? Yang pertama, pahala dia membaca Al-Quran walaupun tidak sulit. Ya tata'ta, ya, kata dalam bahasa Arab, ya tata'ta, bahwa syak, itu susah, sulit untuk membaca Al-Quran, tapi dia selalu berusaha. Maka dia 1 pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala kesungguh-sungguhannya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, seperti yang Ibu Enong katakan, bahwa walaupun kita belum lancar membaca Al-Quran, kita akan tetap mendapatkan pahala yang sama, bahkan akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Nah, maka dari itu teman-teman, walaupun kita belum lancar membaca Al-Quran, kita tetap diperbolehkan untuk bertadarus Al-Quran. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu, banyak di antara kita atau mungkin banyak di antara teman-teman yang masih belum lancar membaca Al-Quran. Nah, apakah terdapat tips untuk kita agar cepat lancar membaca Al-Quran, Bu? Pertama, kita belajar Al-Quran pasti semuanya dari dasar. Dari pertama mempelajari huruf hijaiyah, kemudian menyambungkannya, kemudian setelah itu belajar sedikit-sedikit satu ayat, kemudian belajar tajwidnya. Nah, semuanya itu tidak kita dapatkan dengan gampang, ya. Maka kalau kita seperti itu, bagaimana selanjutnya untuk mendapatkan supaya seperti orang lain yang sudah lancar? Pertama, dengan kesungguh-sungguhannya, ya, kesungguh-sungguhannya pasti Allah akan memberikan dia kelancaran. Asal kita yakin bahwa kita belajar lillahi ta'ala, kita belajar li'alai kalimatillah untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Yang kedua, setelah sungguh-sungguh, kita harus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, maka kita harus amalkan. Yang ketiga, setelah kita mengamalkan, tadi yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua kita mengamalkan, yang ketiga carilah guru yang sesuai, yang sudah bersanad Al-Quran, supaya kita mendapatkan keberkahannya dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kita harus membuat jadwal yang rutin untuk membaca Al-Quran. Jadi walaupun kita tidak ada yang mendengarkannya, kita tetap rutin di dalam membaca Al-Quran. Lama-kelamaan insya Allah itu akan lancar dalam membaca Al-Quran. Dan jangan lupa tadi mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari guru kita. Nah, jadi begitu ya teman-teman, terdapat beberapa tips untuk kita agar cepat lancar membaca Al-Quran. Seperti yang pertama, bersungguh-sungguh, lalu yang kedua mengamalkan, dan yang ketiga mencari guru untuk kita belajar membaca Al-Quran, lalu yang terakhir membuat jadwal untuk kita terus berlatih bertadarus membaca Al-Quran. Harus rutin. Untuk rutin membaca Al-Quran. Wah, luar biasa sekali ya materi kita kali ini. Kita bisa mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan tadarus Al-Quran. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus memanfaatkan kesempatan yang sangat-sangat berharga di bulan suci Ramadan ini untuk terus beribadah, untuk terus bertadarus Al-Quran. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk tamu kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah hadir di Edutaiman edisi Ramadan kali ini. Dengan begini, kita sudah sampai di penghujung acara Edutaiman edisi Ramadan minggu ketiga. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.